Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, dan para siswa-siswi SD Strada Bakti Utama yang saya banggakan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat silaturahmi, dan berkumpul dalam memperingati Hari Bulan Bahasa ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kristo, kelas 6C, SD Strada Bakti Utama Jakarta, yang akan berpidato dalam tema Bahasa Sehat Indonesia Tangguh. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan wadah pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mampu mempersatukan semua suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap menjadi lambang identitas nasional dan pemersatu bangsa seiring dengan kemajuan dan perkembangan bahasa di era globalisasi. Jas merah jangan pernah tinggalkan sejarah, dan kita tentu tidak lupa sejarah. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencerminkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai penghubung antar daerah dan antar budaya. Sudah sepatutnya juga kita sebagai generasi penerus bangsa untuk memelihara, mempertahankan bahasa Indonesia dengan cara mempelajari bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar tidak hanya di sekolah maupun di rumah, namun di semua aktivitas dan tempat. Hadirin yang berbahagia, di tengah kemajuan zaman dan teknologi saat ini, bahwa dunia tidak lagi ada sekat. Kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki kekhawatiran dengan perkembangan bahasa Indonesia belakangan ini. Menurut pandangan saya, kaum milenial mengalami pergeseran bahasa. Dalam bahasa yang secara otomatis membentuk kosakata baru dengan kata yang di luar aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa saya contohkan hadirnya kata emang gue pikirin gitu loh, sesuatu banget, dan lain-lain. Dan hadirnya jargon-jargon baru seperti careless, anjir, dan lain-lain. Ini akan membawa dampak kurang bagi jika negara dan pemerintah tidak hadir mengaturnya. Karena generasi milenial akan lebih merasa bangga, nyaman, memakai kata-kata dan jargon baru dibanding menggunakan bahasa Indonesia dengan yang baku. Penting untuk dikaji, generasi milenial terutama lingkungan perkotaan sangat rentan mengalami pergeseran bahasa didukung kemajuan teknologi informasi yang masif. Saat ini, pemerintah dan para pemilik kebijakan sudah seharusnya mengembalikan dan menggunakan metode brilian untuk mengembalikan bahasa Indonesia pada fungsi yang baik dan benar. Kita harus bangga memiliki bahasa pemersatu karena sudah banyak negara telah menetapkan bahasa Indonesia menjadi kurikulum sekolah dan kuliah yang dipelajari, contohnya negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu bersaing dan berguna di kancah nasional dan internasional. Hadirin yang berbahagia, dengan semangat bulan bahasa ini, mari
tingkatkan rasa cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta sebagai bagian cara melestarikan, mengembangkan bahasa persatuan sesuai cita-cita para founding fathers bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato ini saya sampaikan. Kalau tidak sekarang, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Majulah bahasaku, bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Salam, Tuhan memberkati.